Halo, selamat malam pemirsa Motivatalk. Tak seorang pun yang pernah dibayar berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan manfaat, berdasarkan nilai kontribusi yang diberikan kepada divisi kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan atau kepada industri dan masyarakat. Bagi saya, sukses bukan utamanya tentang rumah mewah, mobil mewah, jabatan tinggi, atau jalan-jalan ke luar negeri seperti saat ini ketika liburan. Karena kalau hanya sekedar itu, koruptor juga bisa. Sukses adalah mengenai sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dan malam ini kita akan berbicara mengenai Success Triangle. Bersama dengan saya, Eloy Zaluhu. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Motivatalk hadir kembali menemani Anda malam ini untuk menghadirkan obrolan santai namun penuh inspirasi dan motivasi bagi hidup kita. Tentunya bersama saya, Feni Rose. Dalam sebuah kehidupan, kekuatan emosi menjadi penentu kualitas hidup kita. Kita akan bahas malam ini dengan tema Success Triangle. Seorang motivator dan business trainer sudah hadir di sini menemani kita semua. Beliau adalah Eloy Zaluhu. Beliau akan menemani kita tentunya dalam tema Success Triangle. Dalam tayangan live, kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 021-392-2121 atau melalui SMS di 0813-146-83861. Tak lupa untuk menjalin kedekatan dengan sesama pencinta Motivatalk. Bergabunglah dalam Facebook kami di motivatalk.sindo.tv@yahoo.co.id dan Twitter kami di @motivatalk. Langsung saja kita ngobrol dengan coach kita pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ros. Mbak Ini Feni. menarik sekali ya, Success Triangle. Iya. Apa sih sebetulnya Success Triangle itu? Jadi kalau sukses itu kan semua orang cari ya. Iya, betul. Dan sejak tahun 99 saya juga mencoba mencarinya. Tahun 99. 99. Waktu itu saya masih kuliah di Melbourne. Mhm. Nah, saya akhirnya membaca begitu banyak buku begitu ya, dan memang akhirnya saya memformulasikan menjadi yang namanya Success Triangle ini. Jadi itu adalah angle, ada tiga angle. Angle yang pertama itu namanya personal mastery. Yang kedua interpersonal mastery. Dan yang paling atas itu Ya. adalah spiritual mastery. Jadi Ya. kalau saya punya simbol begitu kira-kira seperti ini, Mbak Fen. Segitiga. Segitiga. Nah, bukan seperti ini. Ini Mas Ana. Tapi tak begitu ya. Nah, tapi tadi dikatakan bahwa banyak membaca buku. Tapi Ya. di titik mana sampai bisa akhirnya menemukan segitiga ini? Success Triangle ini. Iya, sebetulnya ini tuh ya, saya udah membaca, mengikuti training-training, dan saya menjalani kehidupan yang ada hubungannya nanti dengan Success Triangle ini. Iya. Tapi konsepnya sendiri itu sebetulnya justru sekitar 2 hari sebelum buku yang saya tulis itu. Buku ini ya, ini Ya. pemirsa mungkin bisa lihat di sini. Oh. Ya, Life Success Triangle. Jadi sebelum Gramedia ini udah mau cetak nih, 2 hari lagi mau cetak. Pikir-pikir awalnya tuh Jadi ini udah mulai ditulis. udah ditulis, udah beres. Ya. Tapi judul awalnya tuh sebetulnya bukan Success Triangle. Apa judul awalnya? Awalnya itu Racing Forward. Tapi waktu itu saya pikir-pikir kok kayaknya nggak dapat ini. Ya, jadi saya dapat inspirasi aja. Karena mungkin dari bacaan yang lalu-lalu, ada konsep-konsep yang lalu. Ya saya pikir-pikir ya harusnya ini dibuat satu konsep supaya mudah dipelajari dan diingat. Nah muncullah Mbak Fen itu si 2 Success Triangle. hari ya menjelang. Justru 2 hari sebelum dicetak. Itu kenapa? Karena pengaruh apa? Inspirasinya semakin karena mau deadline kan? Atau Betul. gimana? Tapi memang saya tuh sebetulnya racing forward itu dari awal sebetulnya hati saya tuh kurang dapat. Apa ya, kayaknya ada, karena saya belum dapat konsep yang jelas ya gitu. Jadi ini intisarinya ternyata untuk mencapai sukses ada segitiga ini. Atau kaitannya dengan sukses apa nih segitiga ini? Saya mungkin perlu menjelaskan dulu kepada pemirsa ya. Jadi definisi saya mengenai sukses ini mungkin agak berbeda Apa dengan itu sukses? Apa itu sukses? Jadi sukses itu kan kalau kita melihat orang seringkali menyamakannya dengan ketenaran, Uang, jabatan gitu ya. Which is okay juga sih, penting juga gitu. Tetapi saya merasa kalau berhenti sampai di situ, ya sebetulnya hidup tuh bukan hanya untuk itu. Jadi gitu. untuk apa? Jadi akhirnya saya merasa bahwa
sebetulnya kesuksesan itu adalah ketika seseorang bangun pagi ini, Ya, jam bangun 5 pagi, Ya. dan dia tahu bahwa this is the day di mana saya akan melakukan yang terbaik. Baik. Lalu dia pergi, Ya. bekerja. Ya. Wah, kalau dia seorang salesman misalnya, Ya. dia ditolak ke sana kemari. Tetapi setiap kali ditolak, dia mengatakan, no, this is the day, saya akan memberikan yang terbaik. Bahkan sampai akhirnya sore, dia lembur sampai Ya. ini seperti mas-mas, bapak-bapak yang di sini, sampai larut malam. Hah? Jam 9 malam pun dia pulang ke rumahnya. Anaknya, kalau udah punya anak gitu ya, Sudah tidur. bahkan tapi ternyata belum tidur. Anaknya yang umur 4 tahun ngomong begini, ayah, ibu, aku mau main. Padahal dia lagi lelah sekali nih, Maven. Ya. Di dalam kelelahannya dia masih bisa peluk anaknya dan dia masih bisa bermain. Dia bermain dalam kelelahannya dan akhirnya jam 11 malam, sebelum dia tidur sesuai dengan agama kepercayaannya, dia berdoa. Ya. Tuhan, hari ini aku sudah melakukan yang terbaik. Ya. Hasilnya seperti apa aku tidak tahu. Itulah sukses. Tetapi aku sudah melakukan yang terbaik, aku serahkan saja. Bagi saya kesuksesan itu, it is not about numbers. Bukan angkanya, Tapi berapa miliarnya. It is about giving your best sesuai dengan bakat dan talenta yang dipercayakan oleh Sang Pencipta. baik. Baik pemirsa Motivator, ini pembahasan semakin menarik. Kita akan melanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Motivator. Success Triangle bersama motivator kita Eloisa Luku. Malam hari ini kita akan membahas, ini adalah sebuah konsep yang menarik ya, sebuah segitiga sukses. Bentuknya kurang lebih seperti ini kalau bisa dilihat ya di layar tulisannya. Kelihatan nggak kira-kira? Segitiga ya, tadi sudah Segitiga. disebut ya. Yang pertama Segitiga. adalah personal mastery, Mastery. kemudian interpersonal Ya. mastery, dan yang paling atas adalah Spiritual. Kita dijelaskan satu persatu dari mulai personal Ya. mastery. Personal mastery, Mbak Fen, kita kan pasti pernah dengar orang ngomong gini, musuh kita yang terbesar bukan orang lain, Diri kita. diri kita sendiri. Iya. Begitu ya. Mhm. Dan itu kalau di training sih biasanya ada penjelasan yang banyak mengenai hal ini gitu Iya. ya. Tetapi orang kalau sudah baik di dalam personal mastery-nya pun, belum tentu dia mendapatkan hasil yang terbaik di dalam karir dan kehidupannya. Oleh karena kita kan tidak bekerja sendirian, Iya. kita bekerja dengan orang lain. Disitulah interpersonal mastery itu dibutuhkan. Ada teamwork di sini. Ada ya. communication di sana, ada people skills, ada teamworknya. Itu jangankan bekerja dalam satu perusahaan yang sampai 100.000 karyawan. Tim yang paling kecil aja, Mbak Fen, suami istri. Betul, di rumah. Ya. Itu bisa saja tuh nggak bisa bekerja sama dengan baik. Karena komunikasi Karena tadi ya. komunikasinya. Dan banyak hal yang lain yang itu sendiri kalau saya ada training, interpersonal mastery-nya sendiri sehari. Personal mastery-nya sehari, 6 sampai 8 Jadi jam. satu-satu dibedah ini. Iya, satu-satu dibedah. Dan kemudian yang terakhir adalah spiritual mastery. Spiritual. Jadi sebetulnya kalau ditanya, menurut Mbak Feni ini ya, Ya. kalau kita punya satu orang teman, kita berikan saja dia namanya misalnya Johnny begitu ya. Johnny, oke. Dia sudah punya personal mastery yang baik. Apa itu? Attitude-nya baik, belief system-nya baik, goals-nya jelas. Jelas. Dia eksekusi, kerja kerasnya ada. Waktu dia gagal, dia bangkit kembali. Dia juga punya interpersonal mastery yang baik, ya kan? Dia punya people skills yang baik, komunikasinya baik, teamwork-nya baik. Menurut Mbak Fian, si Johnny ini udah bisa berhasil dalam karirnya belum kira-kira? Harusnya sih bisa ya. Harusnya. Persis. Kita pakai logika ya. Persis. Iya. Memang dari biografi orang-orang hebat yang saya baca, saya bertemu dan berteman dengan beberapa di antara mereka, sebetulnya untuk mendapatkan kesuksesan yang diidamkan oleh umumnya orang itu, memang hanya butuh dua ini, Mbak. Personal mastery dan interpersonal mastery. Nah, cuma nanti ada teman-teman dan orang-orang ngomong, oh nggak cukup. Tergantung. Setelah kita melihat kesuksesan itu bukan hanya mengenai angka yang saya sebutkan tadi, saya setuju. Memang tidak cukup hanya personal dan interpersonal mastery. Harus ada sesuatu selain daripada itu, Ya. yaitu spiritual. Ya. Walaupun kalau kita lihat banyak orang kaya raya di dunia ini, itu mereka nggak percaya kok Tuhan itu ada. Nah, itu gimana? Ataupun dia percaya, sebetulnya Tuhan yang dia percaya itu sebetulnya Tuhan yang dia bikin-bikin sendiri. Nah, jadi itu bagaimana penjelasannya? Nah, jadi saya sampaikan dulu bahwa spiritual di sini sebetulnya tidak berbicara mengenai agama atau keyakinan tertentu. Tapi- Gitu ya. Bagi kami, bagi saya, spiritual itu adalah as long as selama Anda tahu dan yakin dan berserah diri pada kuasa. Gini, selama Anda yakin bahwa ada kuasa yang lebih tinggi dari manusia, apapun agamanya, that's what we call
spiritual. Spiritual, ya. Nah, tapi jadi menariknya nanti Mbak Fen, orang akan ngomong begini, training saya gitu ya. Kalau kita ngomong setan gitu ya, setan juga tahu dan yakin kok Tuhan itu ada. Iya. Jadi kalau Mbak Fen tahu dan yakin, nggak ada bedanya Mbak Fen. Sama setan. Sama setan. Baik, pemirsa saya infokan ya, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi melalui SMS atau melalui email ya, atau melalui telepon. Dan nanti untuk pertanyaan yang menarik baik melalui telepon ataupun SMS atau email ada hadiah buku ya. Yes. Nih ada bukunya beserta CD-nya. DVD. Oh DVD. Yes. CD ya. DVD training ya, berisi DVD training loh. Wow, lumayan. Ini judulnya adalah Life Success Triangle. Bukunya seperti ini ya. Ya. Tuh. Kelihatan kan? Di dalamnya langsung bisa terlihat segitiganya seperti apa yang tadi sudah dijelaskan konsep ini. Nah, ya jadi Anda kami harapkan juga bisa ikut berpartisipasi, langsung bertanya. Tentunya ini penting sekali buat kita semua karena itu tadi ya, sukses. Sukses itu apa sih? Orang kadang-kadang berpikir bahwa sukses itu kaya, terkenal ya, mencapai jabatan tertentu gitu. Tapi ternyata sukses menurut definisi di sini adalah kalau kita selalu mengusahakan yang terbaik. Ya, karena saya percaya Mbak Fen, seseorang yang mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya itu, dengan seluruh bakat dan potensi yang diberikan kepada dia gitu ya oleh Sang Pencipta, apapun agama keyakinannya. Biasanya memang, walaupun tidak selalu, biasanya memang apakah itu uang, rumah mewah, mobil mewah, kalau dia mau dia bisa dapatkan. Tetapi itu adalah bonus. Itu bukan utama yang kita kejar. Kalau utama yang kita kejar, maka kita akan menghalalkan segala cara. Itulah sebab kalau training saya atau saya menyebut buku ini value based motivation. Jadi value-nya mesti jelas. Nilainya mesti jelas. Makanya tadi saya membuka mengatakan bahwa no one of us, nggak ada satu orang pun di antara kita ini dibayar berdasarkan waktu. Tetapi berdasarkan nilai. Tapi berdasarkan nilai manfaat yang kita kontribusikan. Kita akan break dulu sambil menunggu juga interaksi dari pemirsa motivator. Tentunya sudah banyak yang ingin bertanya langsung, silakan bisa melalui telepon maupun melalui SMS. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini, tetap di Motivator. Bisa. Tapi saya hati-hati sekali loh waktu berbicara mengenai sukses itu. Saya tidak mau kita itu masuk di dalam fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Yang tadi kita ngomongin Mbak Fen, bahwa waktu bicara sukses we talk about money. Kita bicara mengenai ketenaran. Boleh saja, tetapi itu sebetulnya bukan tujuan utamanya. Gitu loh. Kita masih akan bahas lebih dalam lagi. Kita terima SMS dulu ya. Sudah ada pemirsa yang mengirimkan SMS-nya kepada kita. Nah, siap-siap nih ya. Yang pertanyaannya menarik. Akan ada hadiah buku. Oh, seru sekali. Oke. Baik. Ini menarik tadi mengatakan harus hati-hati dengan definisi sukses ya. Oh, ini sudah ada ya. Oke, SMS dari Reli di Semarang. Manakah yang lebih berpengaruh untuk menjadi orang sukses? Kerja keras atau kerja cerdas? Ya, terima kasih Reli di Semarang atas pertanyaannya. Siap-siap ya, mungkin Anda ini yang dapat buku. Silakan. Kerja keras atau kerja cerdas? Dua-duanya penting sekali. Dua-duanya penting sekali. Cuman kalau di dalam personal mastery ini kan saya memulai daripada namanya attitude, Mbak. Iya. Attitude itu sebetulnya berbicara mengenai respon. Saya kasih contoh quick aja ya. Jadi ada dua orang kembar nih, umur 38 tahun. Yang satu masuk penjara, yang satu menjadi seorang pengacara yang sangat sukses. Lalu seorang wartawan dari majalah Time begitu ya, dia datang ke penjara, melakukan wawancara. Pertanyaannya adalah kenapa kok kamu bisa berakhir dalam penjara? Lalu orang ini mengatakan, ya kamu nggak tahu sih siapa yang menjadi ayahku. Ayahku itu seorang pemabuk, penjudi, memperkosa seorang gadis, dijebloskan ke dalam penjara. Oh gitu ya, jadi maksudnya apa? Lalu dia mengatakan, loh masa kamu nanya gitu? Buah kan tidak jatuh jauh dari pohonnya. Bapakku masuk penjara, aku juga masuk penjara. Gitu ya. Akhirnya dia terbang. Dia ke tempat si kembar yang kedua yang menjadi pengacara yang begitu hebat. Pertanyaannya sama Mbak Fen. Kenapa kok Anda bisa jadi pengacara yang begitu hebat? Jawabannya menarik. Setelah dia berpikir 3-5 menit, dia ngomong gini. Bapak saya itu adalah seorang pemabuk. Bapak saya itu seorang penjudi, memperkosa seorang gadis, dijebloskan dalam penjara. Lalu si wartawan ini bingung karena kok sama jawabannya dengan yang pertama. Lalu dia berkata, nah orang ini mengatakan begini.